wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat El Sifat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di tema kali ini kita akan berbicara hikmah Zulhijjah. Dan satu hikmah yang ingin saya sampaikan, dan ini insyaallah sangat bermanfaat khususnya bagi kita di dunia pendidikan. Ya, sebagaimana disebutkan, hikmah ini disebutkan dalam Al-Quran, artinya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat As-Saffat ayat 102. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Shadaqallahul azim. Sahabat El Sifat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini disebutkan di dalam Al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan peristiwa kurban. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, menjadi hikmah yang sangat berharga bagi kita dalam dunia pendidikan. Ya. Cerita singkatnya, bagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah bertahun-tahun tidak memiliki putra. Akhirnya berdoa kepada Allah, berdoa, akhirnya singkat cerita dikaruniai seorang putra. Akhirnya lahirlah putra atau bayi yang diberi nama Ismail. Nah, ketika Ismail masih bayi, Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah kepada Ibrahim untuk hijrah ke Palestina dalam kondisi masih bayi. Ya, sehingga kita mengenal yang namanya bagaimana peristiwa Siti Hajar mencari air dari Sofa ke Marwah, Sofa Marwah 7 kali, sehingga ini menjadi manasik umroh atau manasik haji sekarang. Ya. Nah, ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, kemudian ditanya mau kemana, tidak jawab. Tapi ketika ditanya ahadza amrullah, apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baru Nabi Ibrahim menengok kepada istrinya dan bayinya, anaknya yaitu Ismail, bala, iya. Maka Siti Hajar saat itu mengatakan, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan kami. Nah, ini kunci yang pertama, bahwa ketika pendidikan kepada seorang istri bernuansa imani, artinya bahwa ketika ini adalah perintah dari Allah, ketika ini adalah ketaatan kepada Allah, maka Allah tidak akan meninggalkan kita. Nah, ini menjadi pelajaran. Jadi yakin ketika kita berada dalam jalan Allah, yakin ketika kita melaksanakan perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Nah, ini salah satu hikmahnya. Kemudian cerita selanjutnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail, putranya, kemudian perintah dari Allah disuruh kembali lagi ke Mekah. Dan ketika kembali, ya, makanya ayatnya itu falamma balagha ma'ahu sa'ya, as-sa'ya ini para mufassirin, para ahli tafsir menjelaskan ini kurang lebih usia Ismail saat itu 12 tahun. Jadi berarti usia tamat SD mau ke SMP gitu. Nah, kemudian turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam ayat ini. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Nah, ini pelajaran bagi kita sebagai seorang pendidik. Dengan anak itu adalah berdialog. Jadi apa-apa itu berdialog. Ini kan usia 12 tahun ya. Artinya anak usia SD sudah bisa diajak dialog. Dan ini dijelaskan dalam Al-Quran. Bahasanya sangat lembut, sangat halus, sangat bagus. Ya bunayya, wahai anakku. Ya, tidak langsung mengatakan namanya segala macam, tapi panggilan kesayangan seorang ayah kepada anak. Ya bunayya, inni ara fil manami. Jadi tidak menyebutkan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, saya menyembelih kamu. Enggak, tapi bahasa Al-Qur'annya adalah inni ara fil manami anni adbahuka. Saya bermimpi bahwa saya menyembelihmu. Gitu. Apa pendapatmu? Gitu.
inni ara fil manami anna adbahuka fanzur madza tara. Menurut kamu gimana gitu. Maka seorang anak dengan pendidikan atau tarbiyah keimanan yang penuh dengan keikhlasan oleh seorang ibu yang bernama Siti Hajar, maka jawaban anak usia 12 tahun sangat luar biasa. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang anak 12 tahun bisa menyimpulkan itu adalah perintah dari Allah? Padahal bahasanya tadi saya bermimpi. Berarti anak ini kalau dalam level kecerdasan dari mulai C1, C2, C3, C4 itu sudah C4. Dalam ilmu pendidikan ada yang namanya taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom itu berarti sudah level menyimpulkan. Jadi bukan hanya sekedar tahu apa, memahami, tapi sudah levelnya adalah menyimpulkan bahwa mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Maka jawaban Ismail yang saat itu usianya 12 tahun, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, silakan kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar. Lihat, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita seorang pendidik, bagaimana berdialog dengan anak, dan anak pun hormat kepada orang tuanya. Bahkan untuk level kecerdasan saat ini, usia 12 tahun sudah tahap menyimpulkan itu sangat luar biasa ya. Nah, mulailah pelaksanaan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah untuk menyembelih Ismail. Ternyata ujian dari Allah Subhanahu wa taala tidak sampai di situ. Karena ketika peristiwa perjalanan menuju tempat untuk disembelihnya Nabi Ismail itu digoda 3 kali, ya kan? Berangkat ke Mina ya, dari Mekah ke Mina itu kurang lebih sekitar 9 km gitu ya. 9 km dari Mekah ke Mina. Kemudian di Mina itu digoda. 1 kali digoda. Kemudian dilempar setannya itu 7 kali. Yang kita kenal dengan manasik haji itu adalah dengan lempar jumroh. Jadi manasik haji itu memang sangat kaitannya dengan bagaimana kisahnya perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kemudian di tempat yang kedua digoda lagi, dilempar lagi 7 kali. Nah, setan tidak putus asa sampai 2 kali goda. Di tempat yang ketiga digoda lagi. Nah, kenapa ini anak kesayangan, anak yang ditunggu-tunggu, kenapa harus disembelih, segala macam, terus godaan-godaan, tapi tidak bergeming, dilempar lagi oleh Nabi Ibrahim, dan Ismail kecil 12 tahun saat itu dilempar lagi 3 kali. Baru selesai 3 kali tempat itu. Di Mina ada tempat menyembelih gitu ya kalau sekarang itu. Kemudian ketika mau disembelih, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti ya Ismail yang usia 12 tahun itu dengan seekor domba yang besar. Artinya sahabat Elsipa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya perjuangan untuk melakukan perintah dari Allah itu ternyata banyak onak duri, halang rintangan yang menghadang orang-orang yang ingin mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmahnya bagi kita apa? Bahwa ternyata untuk menjalankan perintah dari Allah, untuk istiqomah dengan ajaran dan sunnah Rasulullah SAW, ajaran Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW, itu tidak mudah. Perlu yang namanya perjuangan itu. Maka di hikmah dalam Zulhijjah ini kita akan mengambil satu kesimpulan bahwa makna perjuangan yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang kisahnya Nabi Ibrahim dengan keluarganya itu sangat luar biasa. Bagaimana perjuangan istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, mencari air. Itu 7 kali itu bukan hitungan sedikit gitu. Artinya tidak ada putus asanya, datang, nggak ada lagi berangkat lagi ke Sofa, Marwa, terus seperti itu. Sampai akhirnya ternyata air itu muncul di pas kaki Ismail yang digeletakkan di masih padang pasir gitu ya, sehingga kita mengenalnya sekarang itu Zam-Zam ya.
air zam-zam ya, zam-zam gitu ya, sehingga muncul mata air. Nah, dari inspirasi ini mudah-mudahan ini menjadi spirit semangat perjuangan bagi kita semua, bagaimana perjuangan para pendahulu kita khususnya, yaitu perjuangan yang diperlihatkan atau yang perlu kita teladani dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.